Hotel Grand Cendana adalah sebuah hotel tua yang terletak di sebuah sudut kota, dikelilingi oleh gedung-gedung modern yang semakin berkembang. Namun, meskipun lokasinya strategis, hotel ini dikenal angker, menyimpan banyak misteri, dan memiliki sejarah kelam yang tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Banyak yang mengatakan bahwa kamar 207 adalah kamar yang paling dihuni oleh roh-roh penasaran. Konon, siapapun yang menginap di kamar tersebut akan diganggu oleh kejadian-kejadian aneh dan menakutkan. Pada suatu malam yang gelap dan hujan, seorang wanita muda bernama Dian, 25 tahun, menerima tawaran untuk bekerja sebagai resepsionis di hotel tersebut. Dian baru saja pindah ke kota itu dan merasa bahwa pekerjaan ini adalah kesempatan baik baginya. Meskipun banyak orang di sekitarnya memperingatkan tentang keanehan yang terjadi di hotel itu, Dian tidak begitu peduli. Baginya, ini hanya rumor dan cerita-cerita tak berdasar yang dipelihara oleh ketakutan orang-orang. Pada hari pertama kerjanya, Dian bertemu dengan Pak Arman, seorang pria parubaya yang terlihat sangat tenang dan misterius. Ia memesan kamar untuk semalam dan memilih kamar 207, sebuah kamar yang jarang ditempati dan terletak di ujung lorong lantai 2. Dian merasa ada sesuatu yang aneh ketika Pak Arman meminta kamar itu, namun ia tetap mengikutinya dan memberinya kunci. Malam pertama Dian bekerja, segala sesuatunya berjalan biasa. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, ia mendengar suara langkah kaki dari lantai 2. Suara itu tidak biasa, seperti langkah seseorang yang berat, padahal hotel tersebut tampaknya sepi dan tidak ada tamu lain yang berjalan di sana. Dian merasa tidak nyaman, namun ia mencoba mengabaikannya. Tengah malam, Dian menerima telepon dari kamar 207. Suara di ujung telepon terdengar seperti Pak Arman, namun terdengar lebih serak dan aneh. "Kamar ini tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggu," kata suara tersebut, sebelum telepon tiba-tiba terputus. Dengan rasa cemas, Dian memutuskan untuk memeriksa kamar itu. Ketika ia sampai di lorong lantai 2, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suara langkah kaki itu semakin keras, seolah mengikuti langkahnya. Sesampainya di depan pintu kamar 207, ia merasakan perasaan mencekam yang membuatnya ragu untuk mengetuk pintu. Namun, dengan keberanian yang tersisa, Dian mengetuk pintu dan masuk. Kamar 207 terlihat biasa saja, hanya lampu yang redup dan tirai yang terulur. Pak Arman duduk di sudut kamar, terlihat seperti sedang melamun, menatap kosong ke arah jendela. Dian mendekat dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Tanpa berbalik, Pak Arman menjawab, "Ada yang salah di kamar ini, dan saya tidak bisa tidur. Sesuatu, atau seseorang, mengawasi saya." Saat Dian mendekat lebih jauh, ia merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulang. Tiba-tiba, Pak Arman menoleh dengan ekspresi yang sangat berbeda, wajahnya pucat dan matanya kosong. Kamar ini tidak aman," katanya dengan suara berat, "saya tidak bisa keluar. Saya terperangkap." Dian merasa ketakutan dan langsung keluar dari kamar tersebut, namun sebelum ia menutup pintu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti, sebuah foto hitam putih yang tergantung di dinding kamar. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda dengan wajah yang sangat mirip dengan Dian, namun mengenakan pakaian dari zaman dulu. Keesokan paginya, Pak Arman ditemukan tewas di dalam kamar 207, dengan ekspresi ketakutan yang terpatri di wajahnya. Polisi menyebutnya sebagai serangan jantung akibat stres, tetapi Dian merasa ada yang lebih dari itu. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang hotel itu dan menemukan bahwa kamar 207 memiliki sejarah kelam yang belum banyak diketahui orang. Dian mengetahui bahwa beberapa puluh tahun yang lalu, seorang wanita muda bernama Mira pernah tinggal di hotel tersebut. Mira adalah seorang pelayan yang sangat cantik, namun hidupnya berakhir tragis. Ia ditemukan tewas di dalam kamar 207 dengan cara yang sangat mengenaskan, dibunuh oleh seorang pria yang bekerja di hotel tersebut, yang diduga memiliki hubungan gelap dengannya. Namun, pria itu tidak pernah tertangkap, dan Mira
yang meninggal dalam keadaan penuh dendam dan penyesalan, terperangkap dalam hotel itu sebagai arwah yang tak bisa tenang. Dian, yang semakin terobsesi dengan kisah Mira, mencari lebih dalam tentang kejadian tersebut. Ia mulai melihat bayangan aneh dan mendengar suara-suara yang berasal dari kamar 207, bahkan ketika tidak ada tamu yang menginap di sana. Terkadang, ia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya dari dalam kamar tersebut. Pada malam yang mencekam, Dian memutuskan untuk mengunjungi kamar 207 sekali lagi, berharap bisa mengetahui lebih banyak tentang roh yang mengganggu. Begitu ia memasuki kamar itu, semua lampu padam, dan suhu di dalam kamar tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, sosok seorang wanita muncul di sudut kamar, sosok yang wajahnya mirip dengan foto yang dilihat Dian sebelumnya. Wanita itu, Mira, menatap Dian dengan mata kosong, penuh penderitaan. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya Mira dengan suara yang sangat serak. "Kenapa kau datang ke tempat yang seharusnya tidak ada yang berani datang?" Dian dengan gemetar menjawab, "Aku hanya ingin tahu, apa yang terjadi padamu, kenapa kamu tidak bisa tenang?" Mira mulai menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia dibunuh, dan bagaimana roh-rohnya terperangkap di dalam kamar itu. Ia meminta Dian untuk membantunya, untuk memberikan keadilan yang selama ini tidak pernah ia terima. Dian tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri kutukan ini. Ia mencari petunjuk tentang siapa yang bertanggung jawab atas kematian Mira dan akhirnya menemukannya, orang yang dulu bekerja di hotel itu, yang kini sudah berusia tua dan tinggal di sebuah desa terpencil. Setelah bertemu dengan orang tersebut, Dian berhasil mengungkapkan kebenaran tentang pembunuhan itu dan memberikan kedamaian pada arwah Mira. Namun, meskipun Mira akhirnya tenang dan kutukan itu seolah berakhir, Dian merasa ada hal yang masih mengganggunya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang tamu baru menginap di kamar 207. Ketika Dian melihat kamar tersebut, ia merasa udara di sekitar kamar itu kembali berubah, menjadi dingin, dan perasaan takut mulai datang kembali. Kamar 207 mungkin sudah terlepas dari kutukan, namun hotel itu tetap menyimpan rahasia yang tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Akhir cerita, Dian meninggalkan hotel itu dan memutuskan untuk memulai hidup baru, namun kisah kamar 207 akan selalu membekas dalam ingatannya. Ada kalanya ia masih terbangun tengah malam dan mendengar langkah-langkah berat itu, seolah arwah Mira belum benar-benar pergi. Dan di balik kaca jendela, ia kadang-kadang melihat sosok wanita yang menatapnya dengan mata kosong, bertanya-tanya apakah benar-benar ada yang bisa mengakhiri kutukan kamar 207.